Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik, yaitu teori kepribadian dan kontribusi Gordon Allport dalam asesmen kepribadian. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Ya, kelompok kami berasal dari kelompok 2, di mana anggotanya yaitu Putri Ayu Anggela, kemudian ada Nurul Rafika, Rizka Salsabila Sutarjo, dan Tri Fajri Budiman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkenalan singkat Gordon Allport. Gordon Allport lahir di Indiana pada tahun 1897 dan dia dibesarkan di Cleveland. Gordon Allport adalah seorang sarjana muda dan master di bidang psikologi dari Harvard. Gordon Allport belajar ilmu ekonomi dan filsafat pada tahun 1919. Selain itu, Gordon Allport pernah mengajar di Robert College Istanbul. Selain belajar ilmu ekonomi dan filsafat, Gordon Allport juga menguasai ilmu sosiologi dan bahasa Inggris. Lanjut, teori kepribadian menurut Gordon Allport. Gordon Allport sebagai orang ternama dalam bidang psikologi, dia adalah orang yang menentang teori psikoanalisis. Sebab Allport meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang digerakkan kesadaran, yang berdasarkan pada masa kini, masa depan, dan bukan masa lalu. Allport meyakini bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Nah, selanjutnya adalah prinsip dan konsep dasar. Allport mengajarkan bahwa penekanannya adalah manusia itu memiliki sifat dasar yang kompleks dan khas, atau sifatnya itu unik dari tingkah laku manusia. Nah, tingkah laku manusia ini terbentuk karena memiliki dasar kebulatan dan kesatuan. Selanjutnya, Allport mengajarkan adanya otonomi fungsional, di mana manusia dewasa yang normal terutama dikuasai oleh unsur-unsur dorongan sadar dan tingkah lakunya ditentukan oleh masa kini dan mendatang, bukan masa lalu. Yang teman-teman harus garis bawahi bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah menentukan perilaku di masa yang akan datang. Berikutnya adalah kepribadian. Kepribadian menurut Allport adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik manusia yang menentukan caranya yang khas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta menentukan karakteristik perilaku dan pikiran seseorang. Organisasi dinamis yang dimaksud adalah dapat terus berkembang dan berubah. Kemudian ada karakteristik. Karakteristik di sini yang dimaksud adalah tanda khas yang terdapat pada setiap individu. Kemudian ada perilaku. Perilaku itu adalah apapun yang dilakukan oleh individu yang dapat terlihat. Selanjutnya adalah pikiran seseorang, yaitu merupakan perilaku internal. Jenis sifat atau traits atau disposisi. Nah, menurut Allport, manusia itu memiliki sifat-sifat atau traits atau disposisi yang mendasari manusia itu bertindak atau berperilaku. Nah, ada 3. Yang pertama yaitu sifat kardinal atau cardinal traits, kemudian ada sifat sentral atau central traits, dan sifat sekunder. Nah, yang pertama yaitu sifat kardinal. Nah, di mana suatu karakteristik yang dominan dalam diri manusia, yang dimana motif utama atau sifat utama dari manusia. Nah, contohnya misalnya kebutuhan untuk berkuasa, kemudian narsistik dan lain sebagainya. Nah, kemudian sifat sentral atau central traits. Nah, di mana
sifat yang tujuannya yaitu mengontrol perilaku dalam berbagai situasi, namun tidak mendorong atau menekan kuat seperti kardinal. Nah, sebagai penopang kepribadian juga. Nah, contoh dari sifat sentral ini seperti kompetitif, ambisius, pemalu, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah sifat sekunder. Nah, berfungsi terbatas, kurang menentukan deskripsi kepribadian, dan lebih terpusat pada respon-respon yang cocok. Nah, misalnya itu yaitu rekreasi, rileks, kemudian dia marah kalau dipuji, dan lain sebagainya. Struktur kepribadian menurut Allport. Trait adalah kunci dalam mendefinisikan struktur kepribadian menurut Allport. Allport ini berpendapat bahwa pengertian kebiasaan trait, sikap, diri, atau self dan kepribadian itu masing-masing bermanfaat dan membedakan satu sama lain. Allport menekankan pada trait, di mana ia menyatakan bahwa intensi itu berbeda dari attitude. Teori Allport ini kemudian dinamakan trait psikologi. Di sisi lain, tanggapan Allport ini mengenai temperamen berbeda dan mendetail. Bagi Allport, temperamen adalah konstitusi kejiwaan atau bagian dari jiwa yang melalui darah dan memiliki hubungan dengan jasmania atau biologis dan bersikap hereditas. Termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi. Kekuatan serta kecepatan bereaksi, kualitas kekuatan suasana hatinya juga daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini tergantung kepada faktor konstitusionalnya. Pada akhirnya, kontribusi terhadap Allport adalah teorinya mengenai trait. Ia mengklasifikasikan beberapa trait dan merevisinya melalui perkembangan teorinya sendiri. Ia berhasil membedakan antara trait sebagai hal yang dimiliki setiap individu, sebagai identitas dan attitude yang dimiliki setiap individu. Sumbangsih terbesar Allport adalah pengembangan dan penarikan perhatian psikolog pada kepribadian, terutama dari perspektif bagaimana individu tersebut memandang dirinya sendiri. Proparium adalah istilah yang diciptakan Allport yang mengidentifikasikan semua fungsi self atau ego. Hal ini juga disebut fungsi proparium. Fungsi tersebut adalah kesadaran jasmani, self-identity, self-esteem, self-expression, rational thinking, self-image, proprioception, dan fungsi mengenal. Semua itu bagian dari vital dari kepribadian. Proparium tidak dibawa sejak lahir, tetapi berkembang dalam perkembangan individu tersebut. Allport juga menggunakan kata proparium dari self karena mereka lebih mudah daripada sifat dan fungsi kepribadian secara umum. Di sini juga dijelaskan ada 7 aspek dalam perkembangan proparium. Pada tahap 1-3 ada bodily self pada umur 3 tahun pertama, yaitu bayi menjadi lebih peduli terhadap keberadaan dirinya dan membedakan tubuhnya dari objek-objek yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada self-identity, yaitu anak-anak membuktikan dan menemukan identitas mereka tetap terlepas dari perubahan di lingkungan mereka. Selanjutnya self-esteem. Anak-anak mulai bangga pada prestasi atau pencapaian yang mereka raih. Pada tahap 4-5 ada extension of self. Anak pada umur 4-6 tahun. Pada masa ini, anak mengakui objek-objek yang ada di sekitarnya dan orang-orang di sekitar lingkungan mereka. Selanjutnya self-image, yaitu anak-anak mengembangkan gambaran aktual dan idealis dalam diri mereka dan perilaku mereka, serta menjadi lebih peduli terhadap kepuasan atau ketidakpuasan terhadap harapan orang tua. Selanjutnya, pada tahap 6, ada self as rational copper. Anak pada umur 6-12 tahun,
yaitu anak-anak mulai mengaplikasikan alasan dan mengetahui untuk mencapai solusi terhadap masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, tahap ketujuh, profit stripping. Selanjutnya, profit stripping, yaitu pada masa remaja awal. Anak ini mulai membentuk tujuan jangka panjang dan merencanakan sesuatu. Alport berpendapat bahwa cara yang baik untuk menganalisis kepribadian individu tertentu adalah untuk menilai nilai moral mereka. Dalam arti kata ini, beliau menerbitkan lebih banyak kepentingan kepada masa kini berbanding dengan sejarah pribadi, di mana orientasi psikoanalisis difokuskan yang menguasai psikologi pada masa itu. Selanjutnya adalah alat tes kepribadian yang dikembangkan oleh Gordon Allport. Gordon Allport mengembangkan sebuah tes kepribadian yang berbasis kajian nilai, atau berupa ujian personality yang diciptakan oleh Gordon Allport, Philip Vernon, dan Gardner Lindsay pada tahun 1931. Kajian nilai ini merupakan salah satu instrumen psikologi pertama yang dibuat dengan objektif melalui nilai-nilai pribadi atau motivasi asas. Tujuan yang ingin dicapai dan aspek yang ingin diukur dalam tes kepribadian kajian nilai oleh Allport dan kolaboratornya ini adalah untuk menentukan bahwa sebuah individu relatif berada pada 6 jenis nilai. Yang pertama adalah teori, yang kedua adalah ekonomi, yang ketiga estetika, yang keempat sosial, yang kelima politik, dan yang keenam agama. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai 6 nilai yang terkandung dalam kajian nilai oleh Gordon Allport. Yang pertama adalah teoritis. Orang yang mempunyai skor tinggi pada nilai teori mereka akan memiliki rasa ingin tahu tentang kebenaran serta perkara-perkara. Dan untuk mendapatkan pengetahuan yang diperintahkan juga sistematik melalui kriteria yang logis dan empirik. Yang kedua adalah ekonomi. Nilai ekonomi dikaitkan dengan fokus pada bahan dan praktikal. Ini termasuk pengumpulan barang, penjimatan tenaga, dan konsep-konsep utilitarian hubungan dengan orang lain. Yang ketiga adalah nilai estetik. Mereka yang mendapat nilai tinggi pada nilai motivasi ini adalah orang-orang yang mencintai keindahan, keharmonian, dan aspek formal reality yang agak menentang dari nilai teoretikal. Kepuasan pribadi berasal dari penciptaan dan atau kontemplasi pengalaman estetik. Yang keempat adalah nilai sosial. Motivasi utama orang ini adalah untuk mempunyai syarikat dengan orang lain atau hubungan yang baik dengan orang lain, dan bantuan orang lain adalah nilainya. Tingkatan tertinggi dalam nilai ini adalah mereka menunjukkan sebuah altruisme, kebaikan, belas kasihan, dan kemurah hatian. Selanjutnya yang kelima adalah ahli politik. Dalam tes kepribadian ini, motivasi dalam nilai ini adalah untuk memperoleh kuasa dan pengamanan atas tingkah laku individu lain. Ini dikaitkan dengan kepemimpinan. Pengetahuan dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai tingkat ini. Kemudian yang terakhir adalah agama, di mana menurut Allport orang yang memiliki sebab-sebab agama, mereka mengarahkan tingkah laku mereka berdasarkan kepercayaan rohani mereka dan etika. Kedua tafsiran dari nilai ini dan perkara-perkara yang menyusunnya adalah samar-samar dan mungkin merupakan contoh terbaik dari kesan negatif yang diterangkan oleh masa pengajian nilai. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang teori kepribadian dan kontribusi Gordon Allport dalam asesmen kepribadian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.